Baik, ini pertanyaan dari Facebook. Bolehkah berdoa di sujud dan tasyahud akhir yang memakai bahasa sendiri, tidak berbahasa Arab? Jawabannya boleh saja, tidak ada masalah untuk hal tersebut. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Zulkarnain M. Sunusi, dia ditanya sama salah satu jamaahnya mengenai sholat sambil berdoa begitu ya, dalam pengertian berdoa dengan bahasa Sunda pada saat sujud. Dan yang bersangkutan itu menjawab, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja begitu. Nah kemudian selesai. Ini menunjukkan ketidakhati-hatian orang Wahabi. Jadi begini ya, masalahnya Wahabi itu dia sudah lebih besar daripada berfatwa secara ngawur. Tetapi Wahabi ini sudah membuat agama sendiri. Itu klaim yang besar ya. Wahabi membuat agama sendiri itu klaim yang besar. Maksudnya klaim yang besar itu tuduhan yang besar ya. Bisa jadi tuduhan yang berlebihan begitu. Cuman saya tidak menganggap hal itu berlebihan kalau kita melihat sekarang seperti jawaban-jawaban yang keluar dari Zulkarnain M. Sunusi ini. Kita lihat dulu cara pikirnya secara global ya. Kok mereka itu bisa tatkala ditanya tentang suatu permasalahan agama, yang mana pertanyaan itu bukan pertanyaan baru di dalam agama kita, tetapi pertanyaan yang sudah sering dibahas oleh para ulama kita sebelumnya. Misalkan di dalam hal ini, di dalam hal berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sujud begitu. Nah ini kan sebetulnya masuk di dalam qaul ajnabi ya, perkataan yang ajam, yang di luar bahasa Arab di dalam sholat, itu hukumnya bagaimana? Nah ini di dalam kitab-kitab fikih sudah sangat luas sekali dibahas, sudah sangat luas sekali dibahas, dalam sekali dibahas, sampai permasalahan tentang ini atau yang berkaitan dengan hal ini itu tidak mungkin tidak pernah dibahas sama sekali. Apalagi kalau cuman sekedar pertanyaan global seperti ini, apakah boleh berdoa di dalam sholat dengan bahasa ibu atau dalam pengertian dengan bahasa selain Arab? Nah, Zulkarnain M. Sunusi ini mujtahid bukan, ya baca kitab acak-acakan, kemudian usul fikih juga tidak menguasai. Tiba-tiba dia itu mengeluarkan jawaban tanpa merujuk kemanapun. Jadi merujuk perkataan ulama sebelumnya ya tidak, merujuk kepada kitab-kitab fikih ya tidak, merujuk kepada ashab madhab tidak, kepada mujtahid madhab pun tidak, kepada Quran juga enggak, kepada hadis juga enggak. Itu kok tiba-tiba bilang boleh, dari mana begitu ya? Jadi kalau misalkan bilang masih boleh kamu itu menjawab suatu permasalahan, kemudian mengeluarkan Quran, mengeluarkan hadis, dengan syarat kamu adalah ahli bagi istinbat, ahli bagi mengambil hukum seperti ulama madhab. Tapi kalau kamu tidak memiliki kemampuan itu, kan cukup kita bisa baca kitab tuh, cukup modal kita alfiyah, ditanya apapun nanti tinggal buka kitab fikih, kan mudah begitu. Kita tuh nggak usah cerdas-cerdas amat, nggak usah jenius-jenius amat zaman sekarang. Kitab udah banyak ya. Kalau dulu itu mau beli kitab puluhan jilid, zaman dulu itu kan harus dinukil secara manual ya. Itu kalau dijual bisa miliaran rupiah. Sekarang kita beli yang misalkan 10 jilid itu harganya paling 3 jutaan, 4 jutaan paling. Ya apalagi ada PDF-nya ya. Sekarang kita tinggal beli tablet, kemudian download begitu. Mudah, dalam pengertian akses kepada ilmu itu mudah sekali. Nah tapi si Zulkarnain M. Sunusi ini kok dengan pede mengatakan boleh begitu. Ini dari mana? Siapa yang mengajarkan dia untuk menjawab pertanyaan jamaah seperti itu? Ya bukan hanya dia, juga Salafi Wahabi pada umumnya, si Firanda ya demikian. Ya, apalagi kalau misalkan ditanya tentang Asy'ariyah nih, yang lagi rame-ramenya tentang Asy'ariyah si Firanda. Ngomongin Asy'ariyah tanpa ngundang Asy'ariyahnya, tanpa ngutip kitab dari Asy'ariyahnya. Kemudian ngomong aja, ini gimana? Mereka itu sebetulnya agamanya itu apa begitu? Ya, karena kalau memang beragama Islam sedari awal begitu ya, tauhidnya bakal bener. Oke lah, di dalam hal tauhid misalkan itu ikhtilaf, oke kita musalamah. Lah kemudian mereka ngambil pemahaman agama yang berkaitan dengan fikih atau dengan ahkam syar'iyah, itu bagaimana pola mereka, adab mereka di dalam menjawab mustafti itu bagaimana?
Ini tidak terlihat sama sekali. Nah, ya kemudian apabila sekarang kita masuk ke dalam hukumnya, bagaimana hukumnya supaya jadi faedah, supaya bisa jadi pengetahuan. Jadi perlu diketahui ya, jawaban M. Sunusi ini dia tuh problematik, salah besar. Ini kalau misalkan dipakai di dalam sholat, ini sholatnya batal begitu. Karena di dalam sholat itu dia tidak boleh berkata-kata lebih dari 6 kalimah begitu. Itu sudah tidak boleh secara sengaja, yang mana itu bukan khitab kepada Allah atau bukan khitab kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam sholat itu hanya boleh 2 khitab ya. 1 khitab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 2 khitab kepada Rasulullah SAW. Karena di situ ada Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan itu pun harus dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa Ajam, dengan bahasa Indonesia nggak bisa. Itu sudah batal sholatnya. Kalau dia itu diucapkan dengan lisan, tapi kalau dilintaskan di dalam hati ya nggak masalah begitu. Kalau dilintaskan di dalam hati. Nah, si Zulkarnain M. Sunusi ini ngomong dengan dengan mutlak begitu. Kalau dengan mutlak berarti bi ghairi qayyidin, boleh imma lisanan au qalban begitu. Au hadisal qalbi, imma dia itu dengan lisan atau dengan perkataan qalbu. Berarti kalau begitu ini bisa orang batal sholatnya ya. Dan apabila batal sholatnya itu nanti di yaumil qiyamah, dia berarti tidak nufud atau tidak ijza. Kalau kata usul fikih, kalau tidak ijza berarti dia bawa hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi ala kulli halin, Wahabi itu mereka memiliki pola pikir sendiri di dalam beragama. Mereka itu tidak terikat oleh madhab, tidak terikat oleh perkataan para ulama, sehingga mereka itu gerombolan-gerombolan orang yang tidak paham agama. Cuman kebetulan yang mereka itu berkumpul, dan dari yang tidak paham ini ada kebetulan yang hafal Quran, ada kebetulan yang hafal hadis. Kemudian mereka itu berkumpul di situ dan mengangkat orang yang hafal Quran, hafal hadis ini sebagai orang yang memahami agama. Padahal mereka itu kumpulan orang-orang yang tidak paham. Nah, kumpulan orang-orang yang tidak paham ini bergerilya ke sana kemari, kemudian qadarullah ya, ketemu sama Inggris, kemudian dikasih dana, kemudian nyerang Turki Utsmani di Mekah dan di Madinah, akhirnya jadi Saudi Arabia, punya power yang besar, kekayaan minyak segala macam, kemudian datang ke kita nyebarin paham Wahabinya. Jadi fitnah. Kasihan di kita juga memang banyak orang-orang yang kapasitas berpikirnya rendah, akhirnya ke bawah juga sama Wahabi. Jadi kalau misalkan dikatakan alhamdulillah dakwah sunnah semakin pesat, emang iya, dakwah salafi Wahabi itu makin pesat, emang iya. Ya kalau misalkan kita lihat kondisinya dengan 20 tahun yang lalu jauh. Sekarang itu mereka udah berani terang-terangan, kemudian masjidnya udah di mana-mana, pesantren bangun-bangun terus, malah di Garut juga ada mau bangun pesantren Wahabi baru begitu. Memang kenyataannya seperti ini, mau bagaimana? Ya, karena cocok begitu buat orang-orang yang tidak mau berpikir, yang sok tahu, yang sok benar, tidak mau menghargai ulama, ya demikian. Jadi lihat saja nanti posisinya ya. Orang yang tidak menghargai perkataan ulama, dan saya tidak mendudukan saya sebagai ulama, saya itu mendudukan diri saya sebagai orang yang sedikit banyak memiliki akses terhadap kaulnya ulama. Maka saya akan membela kedudukan para ulama yang telah berbicara ini meskipun mereka sudah wafat. Ya, karena perkataannya tidak wafat, yang wafat itu kan orang-orangnya. Tatkala perkataan beliau-beliau ini ditentang kayak oleh Wahabi misalkan, kayak oleh Uwah misalkan dalam beberapa kesempatan kemarin sama Gus Baha, saya akan membela karena mereka bukan menyerang saya, mereka menyerang para ulama ini begitu. Ya, yang secara vis-a-vis zahirnya keluar bahasanya. Cuman kan kalau Gus Baha ya cuma dari satu permasalahan atau 2 permasalahan saja. Ustaz Adi Hidayat juga begitu. Yang masalah ini kan si Wahabi pola pikirnya ini sudah berbeda begitu. Jadi kalau pola pikirnya yang udah salah, nanti kesananya juga bakal salahnya banyak. Tapi kalau misalkan kata Gus Baha, kayak Gus Baha itu salahnya 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat kan wajar begitu. Wah, Ustaz Adi Hidayat salahnya 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat kan wajar, bukan pola pikir secara umum yang salah. Ini kalau si Wahabi mah dari awal pola pikirnya udah umum salah, dan datang ke kita bawa label Quran hadis, orang kitanya, orang Indonesianya ya kebanyakan juga tidak, orang yang tidak hobi untuk berpikir. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi lihat saja nanti keadaannya, mereka itu orang-orang yang tidak menghargai perkataan para ulama ya. Dan barang siapa yang tidak menghargai perkataan para ulama, mereka tidak akan mendapatkan faidah ilmu. Akhirnya yang celaka siapa? Yang mereka juga. Begitu. Emangnya kalau misalkan para ulama ini mereka nggak ngikut, masalah begitu. Kayak Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki ini, kemudian ashabnya, kalau tidak diikuti kan mereka mah udah selesai.
Begitu, udah ketahuan sama kita bagaimana ilmunya, bagaimana barokahnya, bagaimana kesolehannya, kewaroannya, kezuhudannya. Kemudian orang-orang itu nggak mau ikut, ya kan yang celaka siapa nanti? Yang di akhirat nanti yang tiba-tiba sholatnya nggak sah siapa? Ya kan mereka juga. Yang ilmunya nggak sah, yang tauhidnya nggak sah siapa? Yang mereka juga akhirnya nanti di yaumil qiyamah itu. Ya, yang kasihan itu kita kan saudara-saudara kita nih, ya yang apa mencoba dijaga di dalam keawaman oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama, sekarang mulai digerus keawamannya menjadi kebodohan begitu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.